Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, salawat teriring salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga apa yang kita ucapkan atau tuliskan salawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Amin ya rabbal alamin. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin Allahumma amin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, pada video kali ini saya ingin berbagi amalan yang luar biasa, yang mana amalan ini wasiat langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikerjakan setelah salam dari salat sunnah qabliyah subuh. Tanpa berpindah posisi duduk, jangan buru-buru berdiri, karena ada momen emas yang jarang dimanfaatkan. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat sunnah subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Ketika kita ingin mendapatkan rezeki berlimpah ruah, bahkan dunia seisinya ikut bersama kita, tentu saja kita harus punya amalan zikir yang harus kita lakukan, agar ketika kita meminta diijabah dengan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Simaklah video ini baik-baik agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, mohon kesediaannya untuk para sahabat untuk menekan tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe dan bagikan video ini kepada kerabat dan sahabat yang lain. Semoga menjadi amal jariah yang tak terputus. Terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan anda. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada Alkisah di mana sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang pemuda bernama Hasan. Ia rajin beribadah, namun akhir-akhir ini ia merasa hatinya gelisah. Rezekinya seret, doanya terasa menggantung di langit tanpa ada jawaban. Suatu malam ia berdoa dalam tangis, Ya Allah, adakah amalan yang bisa membuat hidupku kembali tenang dan rezekiku kembali lapang? Malam itu ia tertidur dengan Al-Quran di dada, dan dalam tidurnya ia bermimpi. Di dalam mimpi itu ia melihat seorang laki-laki bercahaya wajahnya, penuh wibawa dan kasih sayang. Orang itu menghampirinya dan berkata, Wahai anakku, apakah engkau belum mengetahui keutamaan 2 rakaat sebelum subuh? Hasan menjawab pelan, Aku mengerjakannya, tapi aku belum tahu keutamaannya, ya Rasulullah. Ternyata itu adalah mimpi beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum dan bersabda, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia beserta isinya. Hadis riwayat Muslim. Dan setelah engkau memberi salam dari rakaat itu, tetaplah duduk di tempatmu, jangan dulu bangkit. Bacalah zikir ini 40 kali. Beliau menatap Hasan dengan penuh cinta dan melanjutkan, Barang siapa membacanya dengan hati yang yakin, maka Allah akan cukupkan rezekinya. Jaga imannya hingga akhir hayat,
dan doanya tak akan tertolak. Lalu Rasulullah SAW berkata lagi, jika engkau ingin penghapus dosa dan pembuka langit rezeki, lanjutkan dengan membaca satu zikir ini 100 kali. Lalu Hasan pun terbangun, air matanya menetes, ia sujud dan bersyukur. Sejak pagi itu hidupnya berubah. Ia istiqamah menjalankan qabliyah subuh, lalu tetap duduk dan membaca 2 zikir itu. Tak lama kemudian Hasan mendapatkan pekerjaan yang ia impikan. Hatinya pun kembali tenang. Ia sadar rahasia pertolongan Allah bukan pada banyaknya usaha semata, tapi keberkahan ibadah yang kecil namun dicintai Nabi. Dari kisah di atas kita petik bahwa solat sunnah qabliyah subuh ringan, tapi nilainya lebih besar dari dunia dan seisinya. Dan zikir tersebut akan membuat hidup penarik rahmat, penolak bala, pembersih jiwa, pembuka rezeki, dan pelebur dosa. Lantas, apakah 2 zikir yang dimaksud? Adapun 2 zikir yang dimaksud ialah, yang pertama, bacalah zikir Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta birahmatika astaghith. Dan setelah memberi salam setelah solat sunnah qabliyah subuh, tetaplah duduk di tempat, jangan dulu berdiri, jangan dulu bangkit. Baca zikir ini 40 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta birahmatika astaghith. Adapun keutamaan, fadilah atau khasiat daripada zikir ini, yang mana diriwayatkan dari Imam Asy-Syatibi dan diperkuat oleh Imam Ibnul Qayyim, bahwa zikir ini mengundang pertolongan Allah, menolak bala, menjauhkan dari mati mendadak dan su'ul khatimah, membuka pintu rezeki dari arah tak terduga. Lalu yang kedua yaitu membaca zikir Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Astaghfirullah, dibaca sebanyak 100 kali. Jadi ketika kita setelah salam salat qabliyah subuh, kita jangan dulu bergerak untuk berdiri. Kita baca dulu zikir ini 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Astaghfirullah. Adapun keutamaan atau khasiat daripada zikir ini yaitu, yang pertama, zikir ini adalah zikir tasbih para malaikat. Yang kedua, menjadi wasilah ampunan. Dan yang ketiga, membuka pintu rezeki dan kebersihan jiwa. Kapan waktu yang terbaik membacanya? Waktu yang terbaik membacanya yaitu antara azan dan iqamah subuh. Inilah waktu terbaik. Tapi jika sempit waktunya, maka bacalah segera setelah salam qabliyah subuh. Walau di rumah tidak sampai 10 menit, insya-Allah selesai. Untuk tambahan lain, kalau waktunya cukup, boleh ditambah dengan membaca surah Al-Ikhlas 11 kali, surah Al-Falaq 1 kali, dan surah An-Nas 1 kali. Adapun keutamaan ketika kita membaca surah Al-Ikhlas 11 kali ini, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surah ini, surah Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari nomor 6643. Membaca 11 kali juga dinukilkan dari sebagian ulama salaf sebagai pelengkap zikir pagi dan pembuka tabir hajat, sebagaimana diamalkan oleh sebagian ahli ibadah dan murid-murid para ulama thariqah. Kemudian keutamaan yang kedua yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas, masing-masing 1 kali. Yang pertama, perlindungan dari kejahatan sihir hasad dan gangguan makhluk. Yang kedua, dijadikan Rasulullah sebagai zikir perlindungan pagi dan petang. Adapun hadis riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Rasulullah SAW mengalami sakit, beliau membacakan pada dirinya Al-Mu'awwizat, Al-Falaq dan An-Nas, lalu meniupkan tubuhnya. Ketika sakitnya semakin parah,
aku yang membacakan dan mengusapkan tangan beliau ke tubuhnya karena berkah tangannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5016. Kemudian di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang meminta perlindungan dengan sesuatu yang lebih baik daripada dua surah ini, yaitu Al-Falaq dan surah An-Nas. Tidak ada yang meminta perlindungan dengan sesuatu yang lebih baik daripada dua surah ini, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam Al-Kubra nomor 9948. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, amalan ini ringan tapi luar biasa dampaknya. Mulailah dari subuh besok, jangan ubah posisi duduk setelah solat qabliyah. Bacalah dua amalan zikir ini dengan hati yang hadir, lalu lihatlah bagaimana Allah bukakan jalan yang tak terduga. Rutinkanlah mengerjakannya dan rasakan perubahan dalam hidup anda. Wallahu a'lam bishawab. Jika para sahabat ingin memantapkan amalan zikir ini, silahkan para sahabat tuliskan di kolom komentar qabiltu, dan jangan lupa klik tombol like, subscribe juga. Lalu tuliskan hajat, doa dan cita-cita para sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bayangkan apabila ada 40 orang saja yang mengaminkannya, insyaallah akan mustajabah. Share juga video ini ke saudara dan sahabat yang lainnya agar pahala jariyah itu terus mengalir kepada anda. Terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan anda. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.